Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Arafid. Saya sedang berada di Pendopo Lawas yang berada di alun-alun Kidul Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan sosial eksperimen menanyakan kepada orang-orang bagaimana demokrasi di Indonesia saat ini. Ya, kita langsung saja mencari orangnya. Let's go. Permisi mas, boleh minta waktunya sebentar? Oke, duduk sini ya mas. Ya. Namanya siapa mas? Dari mana? Alex dari Jakarta, Pak. Oh, dari Jakarta ya bang. Sini saya mau tanya bang, bagaimana pendapat abang tentang demokrasi di Indonesia saat ini? Menurut gua ya, demokrasi di Indonesia sekarang tuh udah bebas sih. Kayak kita udah milih presiden sampai DPR tuh kan udah suara rakyat ya. Tapi cuma kurang suka sama prakteknya sih kalau gua. Prakteknya itu kadang hukum tuh tebang pilih, terus kayak kemarin pengesahan UUD apa TNI kayaknya nggak salah ya. Itu kan sampai nggak transparan gitu loh. Tiba-tiba udah desain gitu aja. Sampai sekarang aja kita belum bisa mengakses yang udah desain itu. Menurut gue sih itu aja sih. Udah itu bang. Terus apakah abangnya puas tentang demokrasi di Indonesia saat ini? Ada puasnya, ada enggaknya sih kalau gua. Nah, puasnya apa? Enggaknya apa bang? Kalau ditanya puasnya ya, kalau gua sih kayak yang milih itu udah rata gitu, udah dari rakyat semua. Tapi banyak kurang puasnya karena kayak tadi loh hukum tebang pilih gitu. Sama kayak yang di kaum-kaum elit tuh yang jadi cuma itu aja gitu loh, nggak suka kayak gitu mas. Oke bang, begitu. Ini ya pertanyaan terakhir bang. Apa saran yang abang punya tentang demokrasi di Indonesia saat ini? Saran dari abang apa ini bang? Kalau aku dua aja ya bang ya. Gua lah Jakarta. Kalau menurut gua sih edukasi politik yang harus ditambah biar masyarakat tuh nggak buta politik gitu loh, nggak cuma sering dibohongin gitu aja. Terus kalau yang kedua, hukum di sini sih, hukum di Indonesia tuh harus fair lah, kayak nggak tajam ke bawah tumpul ke atas sih nggak suka ya. Saranku cuma dua itu aja sih kayaknya. Oke bang, terima kasih bang. Mohon maaf mengganggu waktunya bang Alex. Terima kasih. Next time bertemu kembali. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut ke orang kedua. Let's go. Oh, mas, permisi, maaf sebelumnya, boleh minta waktunya sebentar? Oh iya boleh, gimana ya mas? Mungkin Nih. bisa sambil duduk Oke, di mana mas? di sini aja. Oke mas. Sebelumnya dengan siapa dari mana? Saya Habibi dari Solo. Oke, Mas Habibi dari Solo. Saya mau tanya nih mas, bagaimana pendapat Anda tentang bagaimana demokrasi di Indonesia pada saat ini? Menurut saya demokrasi di Indonesia saat ini berjalan cukup baik. Semisal masih adanya pemilihan yang dilakukan secara langsung dan adanya kebebasan pers. Tapi di sisi lain demokrasi di Indonesia saat ini ya lumayan bobrok sih mas. Ya. Oke. Kemudian apakah Anda puas tentang demokrasi di Indonesia pada saat ini? Menurut saya ya cukup kurang puas ya mas. Karena kurang adanya perlindungan kepada masyarakat yang mengkritis pemerintahan atau aktivis dan jurnalis. Ya, masuk pertanyaan terakhir mas. Apa saran yang Anda berikan tentang demokrasi di Indonesia pada saat ini? Saran saya untuk demokrasi di Indonesia saat ini yaitu harus adanya perlindungan terhadap aktivis, jurnalis dan masyarakat yang mengkritik pemerintahan dan mendengarkan aspirasi rakyat atau masyarakat, tidak omong-omong doang atau bahkan
masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Oke, baik. Mas Habibie ya tadi dari Solo. Terima kasih banget Mas Habibie. Oke teman-teman, tidak usah lama-lama, langsung saja kita cari orang ketiga ke parkiran. Let's go bro. Let's go. Mas, sebentar mas. Oh iya mas. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke mas, dengan siapa, dari mana? Dengan Adit dari Semarang mas. Oke mas Adit. Di sini saya akan bertanya mas, bagaimana pendapat Mas Adit tentang demokrasi di Indonesia pada saat ini? Wah, demokrasi di Indonesia saat ini tuh menurut saya sudah bagus, tapi juga ada buruknya ini mas. Ya bagusnya tuh karena masyarakat tuh bisa berpendapat. Maksudnya dalam artian kayak pemilihan presiden kan itu kan dari suara rakyat juga kan. Terus kemudian tuh juga masyarakat Indonesia tuh juga bisa berpendapat kalau misalnya ada yang hukumnya kurang bagus gitu, kita bisa berpendapat ke DPR-nya langsung. Oke Mas Adit. Nah, apakah Mas Adit puas dengan demokrasi di Indonesia pada saat ini? Puas tidak puas sih mas. Puasnya tuh karena ya itu tadi kita bisa berpendapat sesuai pendapat kita bisa menyampaikan aspirasi kita terhadap pemerintah. Bagusnya gimana sih untuk Indonesia ke depannya? Kalau tidak bagusnya itu karena saya kurang suka dalam sistem politik di Indonesia yang masih jelek itu mas. Seperti kayak kemarin aja contohnya, politik di Indonesia itu sangat mengganggu masyarakat Indonesia, apalagi banyak efisiensi pekerja di IKN. Contohnya seperti mbak saya itu mas. Wah, itu sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia itu mas. Nah itu mas, apa saran dari Mas Adit yang cocok untuk demokrasi di Indonesia pada saat ini dan seterusnya? Ya, saran saya sih demokrasi Indonesia tuh tetap diperbaiki lagi ya, secara sistem pemerintahannya, kemudian dengan hukum-hukumnya, seperti hukum yang terjadi saat pemerintah korupsi itu mas. Itu masa korupsi berapa triliun itu masih enak-enakan di penjara. Yo nggak cocok, masa yang maling kayu aja di penjara berapa tahun, didenda berapa ratus juta gitu mas. Oke Mas Adit, terima kasih Mas Adit saran dan jawaban Anda. Oke Mas Adit, sampai berjumpa di lain waktu. Iya mas, moga mas. Oke. Kita lanjut ke mas. Oke mas, hati-hati. Baik teman-teman, kesimpulan yang bisa saya dapat dari sosial eksperimen saya di sekitaran Pendopo Lawas, alun-alun Kidul Yogyakarta, yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap demokrasi di Indonesia saat ini disebabkan karena lemahnya integritas pemilu, ketimpangan kekuasaan, dan lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik negara. Sehingga masyarakat merasa bahwa demokrasi di Indonesia tidak mewakili aspirasi masyarakat secara adil. Ya, semoga kedepannya pemerintah Indonesia bisa memperbaiki demokrasi di Indonesia kedepannya menjadi lebih baik. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian dari saya. Dadah.